Shalom, damai di hati, shalom. Puji Tuhan, kita bersyukur di tanggal 2 Oktober 2022 kita lagi ada di sini. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan yang ke-10. Di Berber sudah di bulan Oktober. Kita di minggu yang pertama ini ada di sini untuk lagi mendengar apa kata Tuhan, apa firman Tuhan yang terus menuntun perjalanan kehidupan kita. Karena orang tidak bisa jalan ataupun melanjutkan perjalanan kehidupan kita tanpa firman Tuhan. Seperti dalam lagu tadi, di sesudah pembacaan Alkitab, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Perkataanmu di sini adalah firman Tuhan. Dan di bagian terakhir, ku diangkat dan dipulihkannya. Mengapa dipulihkan? Seperti juga lagu Jemaat Kolom 4. Tentu orang punya kehidupan ini penuh liku-liku. Ada tantangan, pergumulan, kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Tetapi ada janji Tuhan yang pasti bahwa Dia menuntun, Dia menyertai perjalanan kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita sedang bergumul dengan masalah-masalah kehidupan secara pribadi ataupun dalam kehidupan di tengah-tengah berumah tangga, berkeluarga, bergereja, bermasyarakat, di berbagai bidang kehidupan atau di sektor kehidupan kita, apakah di keagamaan, kehidupan ekonomi, kehidupan sosial budaya, hukum, keamanan, pendidikan, kesehatan, dan lain-lainnya. Hal ini hanya bisa terjadi karena kuasa Tuhan yang akan mengubahkan, dan kita orang percaya mau mendengar apa kata Tuhan, apa firman Tuhan, tapi bukan hanya juga mendengar, tapi mau melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita mau dipulihkan oleh Tuhan. Karena kalau melihat tema, baik tema bulanan, firman Tuhan Allah berkuasa memulihkan. Dan di tema mingguan, firman Tuhan dan janji pemulihan. Nah, saudara-saudara, kita sudah membaca secara bergantian tadi dalam Yeremia pasal 30 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-24. Yeremia adalah seorang nabi besar. Di sini ada nama Yeremia, ada di belakang sana. Yeremia, bersyukurlah orang tua ada kasih nama, ada ambil di Alkitab. Di antara orang ada nama-nama yang memang diambil di dalam Alkitab. Itu berarti orang mau bilang orang tua baca tuh firman. Nah, kalau Yeremia tentu juga DP orang tua tahu kenapa ada kasih nama Yeremia. Tahu Yeremia? Ada tanya papa dan mama, papa, kenapa kita ada kasih nama Yeremia? Tahu di dalam Alkitab ya, nabi. Toh? Nah, Yeremia ini adalah seorang nabi yang menulis firman Tuhan yang Tuhan ada suruh. Itu dia melayani di zaman beberapa raja, yaitu raja-raja di Yehuda seperti Raja Yosia, Raja Yoyakin, Raja Sedekia. Sampai bangsa Yehuda atau umat Yehuda ini diangkut ataupun dibawa ke pembuangan di Babel.
Nah, ketika Yeremia ini diutus oleh Tuhan, itu kita bisa baca di pasalnya yang pertama. Kita buka Yeremia pasal 1 pada ayatnya yang kelima. Tuhan Allah bilang begini. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Bayangkan sebelum ada di dalam rahim, Tuhan Allah sudah membentuk Yeremia. Tuhan Allah sudah mengenal Yeremia. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan. Arti menguduskan di sini berarti Tuhan mengkhususkan Yeremia ini untuk menjadi nabi, untuk menjadi penyambung lidah Allah, menyampaikan firman Tuhan. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bangsa-bangsa. Jadi ada beberapa kata yang orang perhatikan di sini. Jadi sebelum Tuhan Allah membentuk dia di dalam rahim ibunya, Tuhan Allah so kenal itu Yeremia. Kemudian sebelum dia keluar, Tuhan Allah so kuduskan dia. Setelah dia lahir, maka Tuhan menetapkan dia. Kalau di gereja masih Injil di Minahasa, tentu diteguhkan sebagai pelayan khusus, ditetapkan ataupun dilantik kalau dalam satu organisasi. Tapi Yeremia ini dia mengemukakan alasan dia ketika Allah akan mengutus dia. Alasannya dia mau bilang Pak Tuhan, kita masih muda. Kita tidak pandai bicara, itu pertama. Kita tidak pandai bicara dan kita masih muda. Sedangkan ini umat banyak sekali. Umat Israel. Jadi dia merasa bahwa dia memiliki kekurangan. Tapi justru dengan kekurangan yang ada pada dia, karena memang sudah sebelum juga dalam rahim Tuhan Allah so kenal dia. Tuhan Allah so memang so khususkan dia dan menetapkan dia. Tapi memang wajar kalau seorang manusia memang penuh dengan kekurangan-kekurangan. Sama juga dengan ketika ada pemilihan, pemilihan pelayan khusus. Aduh, kita nih tahu khotbah, kita nih tahu berdoa. Itu antara lain ketika Tuhan memilih, menetapkan para hamba-hambanya, para pelayan Tuhan khususnya di Gemim itu pelayan khusus. Tapi kalau Tuhan so pilih, Tuhan so tetapkan, percaya bahwa masa Tuhan ada pilih kok dia mau kasih biar. Nah, saudara-saudara yang dikasih diberkati Tuhan, janji Tuhan kepada Yeremia, aku menyertai engkau. Janji Tuhan ya dan amin. Tuhan Allah mengutus Nabi Yeremia karena umatnya dalam hal ini Yehuda yang sudah berulang-ulang kali diperingatkan oleh nabi-nabi, antara lain Nabi Yeremia. Diperingatkan oleh Tuhan Allah, firman Allah, supaya mereka hidup sebagai umat kepunyaan Allah, umat pilihan Allah seperti apa. Tapi mereka ada saatnya juga mereka mau beribadah kepada Tuhan. Tapi ulang lagi, kembali lagi menyembah, beribadah lagi kepada Allah-Allah lain, kepada kekuatan-kekuatan lain, kuasa-kuasa lain. Dan karena mereka tidak bertobat, maka Allah menghukum mereka. Karena memang betul keras kepala, tegar tengkuk. Tuhan Allah memperingatkan mereka dengan cara Tuhan. Maka dia datangkan itu penguasa di Babel, yaitu Nebukadnezar. Bawa dorang, tawan mereka di tanah Babel.
Sudah pasti kalau di tanah orang, di negeri orang nyanda bebas dorang. Karena bukan di tanah mereka, tanah air mereka. Dan Allah ketika membawa mereka di tanah Babel, itu Allah sangat mengasihi mereka supaya mereka kembali beribadah, menyembah Tuhan. Tapi karena mereka suni mau dengar, seperti yang dikatakan tadi, dibawalah mereka di tanah Babel. Ada 70 tahun mereka ada di tanah pembuangan. Baca Yeremia 25 ayat 11. 70 tahun. Nah saudara-saudara, di pasal 30 ayat 1 sampai 24 ini suatu berita. Berita nubuatan dari Nabi Yeremia bahwa waktu Tuhan akan tiba. Waktu Tuhan akan datang. Datang untuk apa? Datang untuk memulihkan keadaan Israel dan Yehuda. Karena sama-sama Israel dan Yehuda itu ditawan. Kalau Yehuda di tanah Babel. Tapi kalau ini Israel itu Asyur ya yang menawan mereka. Tapi ada waktunya Tuhan untuk memulihkan mereka. Memulihkan di sini di ayat 3 dari kata Ibrani itu syub, memulihkan, memulangkan, membalikkan, menyegarkan bangsa Yehuda. Dan ini Nabi Yeremia Tuhan Allah suruh sampaikan, beritahukan kepada mereka, kepada bangsa Yehuda ini, itu pada ayatnya yang di ayat 1, 2 dan sampai ayatnya yang ketiga. Jadi nyanda langsung mau bilang bahwa umat Israel ini akan kembali, tetapi diawali bagaimana firman Allah. Karena hanya firman Allah yang bisa memulihkan. Firman Allah itu yaitulah Allah sendiri. Nyanda ada kuasa ataupun kekuatan-kekuatan lain yang akan memulihkan mereka selain Tuhan Allah, yang adalah firman itu. Kemudian di ayat-ayat seterusnya di dalam bacaan kita tadi itu menceritakan bagaimana keadaan umat Yehuda ini ketika mereka ada dalam pembuangan ataupun ketika mereka ada dalam kesulitan hidup mereka. Keadaan yang sakit yang akan dipulihkan. Itu pada ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-7. Dikatakan juga penyakit yang payah. Artinya secara manusia mustahil dia akan sembuh. Tetapi akan dipulihkan oleh Tuhan, artinya akan disembuhkan oleh Tuhan. Ayat 12 sampai 13. Jadi bisa penyakit jasmani, bisa juga secara rohani, lahir dan batin. Tapi selain itu, kehidupan umat Allah ini di kehidupan sosial mereka, karena bangsa-bangsa di sekitar mereka nggak mau lagi mau menolong mereka. So ne mau berteman, orang nado bilang. So ne mau berteman dengan dorang, dengan bangsa Yehuda. Jadi itu berarti mereka seakan-akan so nyanda ada yang peduli. So nyanda ada yang mau bantu pada orang, mau tolong pada orang. Tidak ada lagi yang mau bersahabat dengan mereka. Dan semua ini atau kesulitan, kesusahan yang mereka alami atau dialami oleh Yehuda ini adalah karena kedegilan hati mereka, ketidaktaatan, ketidaksetiaan mereka pada firman Tuhan. Tuhan so berbicara, tapi dorang ada telinga martek yang nemok badengar. Nemok dengar, apalagi dorang mau lakukan, nyanda.
Tapi selama mereka di tanah pembuangan, mereka tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Mereka terus dan terus diperingatkan supaya kembalilah menyembah dan beribadah kepada Allah. Jangan kepada Allah-Allah lain. Jadi mereka dihukum itu karena Allah mengasihi mereka. Dan Allah tetap pada janjinya. Itu pada ayatnya yang ke-8. Memulihkan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi. Memulihkan di sini Tuhan Allah mau kasih pulang dorang di tanah air mereka. Di tanah leluhur mereka. Tuhan Allah akan menyelamatkan mereka. Dan kata memulihkan di ayat 8 tadi, Allah akan mematahkan kuk. Itu kuk sama dengan beban, beban yang berat, yang menekan hidup mereka. Kata memulihkan di sini juga Allah akan menyelamatkan mereka. Karena sekali lagi tidak ada satupun di antara bangsa-bangsa biar orang kuat yang akan menyelamatkan mereka selain Tuhan yang memiliki tangan yang kuat, lengan yang teracung, berkuasa untuk memulihkan mereka. Memulihkan di sini juga Tuhan Allah akan mendatangkan kesembuhan, mengobati luka-luka. Itu pada ayatnya yang ke-17. Jadi ibarat kalau orang punya luka yang mungkin sudah sekian lamanya belum sembuh-sembuh, Tuhan Allah yang berkuasa yang akan menyembuhkan dan memulihkan. Dan juga berbagai sakit penyakit lainnya. Selain itu tempat tinggal mereka, kemah mereka yang mereka diami akan tenang, aman, nyaman. Ini kata memulihkan ya tadi. Dan di akhirnya nyanyian syukur akan terdengar ketika Allah memulihkan mereka. Dan bangsa yang tadinya dipakai oleh Allah untuk menghukum mereka, yaitu bangsa Babel dan juga bangsa-bangsa yang kuat lainnya, di ayat 16, 23 dan 24, karena juga Tuhan Allah tidak suka dorang berbuat sewenang-wenang. Jangan berpikir sikwa diizinkan Tuhan untuk mau menghukum. Bukan seperti itu. Akhirnya Tuhan Allah membuat lawan-lawan Yehuda menjadi tawanan. Jadi tabu balik. Kalau dulunya mereka yang jadi tawanan bangsa Yehuda, dan sekarang tuh bangsa-bangsa yang dikatakan pada waktu itu bangsa-bangsa yang kuat. Mereka akan disebut sebagai tawanan. Allah akan membangkitkan pemimpin-pemimpin yang baru. Pemimpin-pemimpin di sini adalah pemimpin-pemimpin yang mengenal Tuhan, yang dekat pada Tuhan, melakukan apa yang Tuhan bilang, mau backing apa yang Tuhan firmankan. Saudara-saudara yang dikasih diberkati oleh Tuhan, kita berefleksi dari bacaan ini. Secara global, salah satu contoh yang membuat kita mengalami kesulitan, kesusahan yang berat ketika COVID-19 muncul dan mengancam dunia ini, yang awalnya ada di Cina, di Wuhan, tapi kemudian menyebar ke seluruh dunia termasuk di Indonesia di awal tahun 2020. Jadi kalau mau ingat itu sangat mencekam, sangat mengkhawatirkan. Karena COVID-19 ini berdampak buruk bagi kehidupan manusia. Berdampak buruk dalam kehidupan di perekonomian.
kehidupan sosial budaya, kehidupan di bidang kesehatan, pendidikan, dan bidang-bidang lainnya. Kita manusia ibarat terpenjara, tertawan. Siapa yang penjarakan torang? Siapa yang tawan petorang? Itu COVID-19. Karena torang tinggal di rumah toh. Ada pembatasan sosial, nggak boleh keluar. Kalau dia malawang keluar, ya kena. Kita mengingat ya, di 2020 itu, 2021 banyak yang menjadi korban. Kehilangan orang-orang yang terdekat, kehilangan sahabat-sahabat. Keadaan ini membuat pemerintah, membuat pemimpin-pemimpin bangsa, termasuk juga gereja, warga masyarakat, warga gereja untuk bersama-sama menanggulangi dampak buruk, dampak negatif yang diakibatkan oleh COVID-19. Setiap pergumulan, persoalan-persoalan yang diperhadapkan kepada kita, orang pakai kacamata iman. Artinya orang melihat ini tuh COVID yang masih sampai sekarang juga masih ada yang kena atau yang masih ada yang terpapar COVID. Kita pakai kacamata iman, pertama-tama kita mengoreksi diri kita, saya dan saudara-saudara. Mungkin juga Tuhan Allah sedang berbicara, memperingatkan, menegur kita manusia yang tidak mau mendengar, yang tidak mengindahkan apa kata Tuhan untuk kita. Jangan dulu ke orang lain, orang pediri sendiri dulu, koreksi diri dulu, jangan dulu ke orang lain. Mungkin di antara kita saat ini juga sedang dan sementara bergumul dengan kesehatan, bergumul dengan ekonomi kita, keluarga kita, kehidupan sosial kita, pekerjaan kita, ataupun bisnis, usaha, bergumul dengan studi kita, bahkan dalam pelayanan gereja. Saudaraku, bagaimana janji Tuhan kepada umat Yehuda untuk memulihkan mereka dari keadaan mereka yang sulit susah. Mereka akan kembali ke tanah air mereka, akan dipulihkan oleh Tuhan kehidupan mereka, sosial mereka, ataupun kehidupan keagamaan mereka, kembali beribadah kepada Tuhan. Demikian halnya juga dengan kita. Janji Tuhan sekali lagi, ya dan amin. Seperti halnya Yeremia yang diutus oleh Tuhan menyampaikan firman-Nya, yang memulihkan, demikian juga dengan kita sebagai gereja, sebagai hamba-hambanya, sebagai orang percaya, diutus pergi oleh Tuhan untuk menyampaikan berita kabar baik, kabar selamat, menyampaikan dan menghadirkan kabar yang memulihkan bagi sesama, bagi keluarga, bagi gereja, bangsa dan negara. Kita imani dan kita aminkan Tuhan itu ada, hadir dan sementara bekerja dalam kehidupan kita, mendatangkan kebaikan untuk kehidupan kita. Saudara-saudara, di hari ini sebagai warga Gemim kita merayakan hari ulang tahun ke-88 Gemim bersinode. Doa dan harapan kita semua, kita bisa mencapai visi dan misi dari Gereja Masih Injil di Minahasa ke depan. Visi Gemim, gereja yang kudus, gereja yang am dan rasuli. Dan misinya bagaimana gereja ini meningkatkan kualitas karakter spiritualitas warga gereja, bagaimana gereja ini meningkatkan misi yang holistik bagi keadilan, perdamaian, kesejahteraan sosial dan keutuhan ciptaan lainnya. Bagaimana Gemim meningkatkan keesaan bersama dengan gereja-gereja lain yang ada di Indonesia bahkan di seluruh dunia. Bagaimana meningkatkan kapasitas kelembagaan Gemim dalam
presbiterial sinodal, sebagai gereja global, termasuk kita yang ada di luar Tanah Minahasa. Bersyukur sampai saat ini dalam tuntunan kuasa Roh Kudus menuntun kita semua untuk terus bersekutu, bersaksi, dan melayani. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.